Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, yang dikasihi Allah, yang dicintai Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-10 ya, Ramadan. 10 pertama kita akan masuk ke 10 kedua dan 10 terakhir nanti. Kemarin hari Jumat kita coba menyorot ayat 4 surah As-Sajdah tentang al-wilayah. Allah itu wali. Tentang wilayah. Wilayah dipakai dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Wilayah itu artinya penjagaan ataupun kekuasaan. Allah itu wali. Mukmin juga wali. Wali itu ada dua maknanya, yang mengasihi, yang dikasihi. Hebat ya. Satu kata maknanya banyak. Allahu wali. Nah, ini ayat yang tadi dibaca surah Al-Baqarah ayat 257. Dalam ayat 257 dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Dalam surah Sajdah kemarin malakum min dunihi min wali. Allah itu wali, melindung dan menjaga. Dikasihnya kita nyawa, dikasihnya kita hidup, dikasihnya kita oksigen, dikasihnya paru-paru, dikasihnya jantung, dikasihnya buah pinggang. Dijadikannya itu lengkap kejadian. Dikasihnya darah, pembuluh darah, akal, pikiran, tenaga. Begitulah Allah melindungi orang. Dikasihnya iman, dikasihnya ilmu. Nah, kemarin sudah disebut, sudah dibilang penjagaan itu ada dua, umum dan khusus. Kalau umum, badan orang saja dijaganya, body saja, jasmani saja yang dijaganya, rohani tidak terjaga, tidak dijaga. Kenapa Allah tidak menjaga rohaninya? Dia pun tak tahu. Macam mana Allah nak menjaganya, dia tidak tahu. Itu maka perlu belajar. Dalam ayat 257, kalau 255 itu ayat kursi. Sesudahnya la ikraha fiddin. Sesudahnya lagi ayat 257 Allahu waliyul ladzina amanu. Ini jelas di sini. Allah itu wali orang yang beriman. Anda wali Anda Allah. Nah, macam orang mau kawin, mau nikah, siapa walinya? Bapaknya. Siapa walinya? Abangnya. Siapa walinya? Pamannya. Siapa walinya? Kakeknya. Kita wali kita ini Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah melindungi orang yang beriman. Allah menjaga orang yang beriman. Kita ini dijaga Allah. Kalau rohani orang itu dijaga Allah, orang itu mengambil berat, sangat besar perhatiannya terhadap kitabullah. Karena ini kitab wali. Al-Quran ini kitab wali. Subhanallah. Dalam salat, dalam doa qunut ada juga wa tawallana fi man tawallait. Tawallana itu kita minta dijaga Allah. Kan kalau doa qunut Allahumma hdina fi man hadait, minta hidayah. Wa afina fi man afait, minta kesehatan. Wa tawallana fi man tawallait, lindungilah kami, jagalah kami, peliharalah kami Allah bersama mereka yang engkau pelihara. Tawalla sama kata akarnya, sumbernya dari wali, wilayah. Tapi dalam bahasa Arab ada kata itu yang dikasih imbuhan. Sama juga dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Ada imbuhan di awal, ada imbuhan di akhir, ada imbuhan di tengah. Tawalla
sudah diberi imbuhan 2 huruf. Ini orang mengaji yang belajar bahasa ini ya. Yang jelasnya dalam ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali kepada orang beriman. Anda beriman? Ya. Allah wali Anda. Allah menjaga Anda. Dikasihnya masjid, datanglah ke masjid. Ini rumah wali, Baitullah. Nah, orang yang dijaga Allah ringan langkahnya ke masjid. Oh, pelindung aku, penjaga aku memanggil aku datang ke rumahnya. Tidak mungkinlah aku tak sahut, tak mungkinlah aku tidak memenuhi panggilannya. Saya dipanggil. Kemarin sudah disebut dipanggil dengan takbir, dipanggil dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Di mana keagungan Allah? Semuanya dijaganya. Siang dijaganya, malam dijaganya, bumi, langit. Subhanallah. Semuanya dijaga Allah. Rabbul Alamin. Allah itu Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb yang mencipta, yang mengurus, yang menjaga. Bukan hanya Tuhan ya. Kadang-kadang kalau kita lihat terjemahnya, Alhamdulillah Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan. Bukan Tuhan saja. Nah, makna Rabb lebih 10. Nanti sesudah Ramadan mungkin kita akan belajar apa itu makna Rabb. Baik, yang jelasnya di sini ditekankan dengan jelas, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali kepada Anda. Dikasihnya Anda ilmu, dikasihnya iman, dikasihnya motivasi. Ini bukan senang. Siapa yang mau ke masjid? Siapa yang mau duduk di majelis ilmu? Siapa yang ingin menggali ilmu, menimba ilmu? Itulah orang yang benar-benar dikasihi Allah. Karena di ayat sesudahnya ataupun perkataan sesudahnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah melindungi orang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari suasana yang gelap kepada suasana yang terang benderang. Hidup ini kalau jauh dari Allah gelap. Subhanallah. Allah ingin kita tuh keluar daripada kegelapan yang banyak, menuju an-nur, menuju cahaya yang terang benderang. Al-Quran ini an-nur. Islam itu nur, ilmu itu nur, Nabi Muhammad itu nur, Allah sendiri nur. Dalam Quran ada surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Subhanallah, subhanallah. Beginilah caranya ma'rifatullah, mengenal Allah. Kata ulama, ada 3 tuntutan penting dalam kehidupan ini. Ada 3 agenda penting dalam kehidupan ini. Disebutkan oleh ulama tafsir. Apa katanya? Inna ahammal matalibil insan salatha. Ada 3 tujuan pokok, kepentingan pokok, kepentingan asas. Pertama katanya, an ya'rifa khaliqahu qadral imkan. An ya'rifa khaliqahu qadral imkan. Agar manusia itu bertambah makrifahnya terhadap Allah sebatas kemampuannya, sedaya upayanya. Kita setiap hari mesti bertambah tentang keyakinan kepada Allah. Keyakinan ini bisa berkurang, bisa tidak bergerak, bisa bertambah. Maka ulama mengatakan ma'rifatullah ini sepatutnya bertambah, meningkat. Subhanallah. Bila ma'rifahnya meningkat, kata Imam Hasan Basri, man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang ma'rifahnya meningkat, dia akan cinta. Dia akan cinta. Kalau ma'rifahnya dangkal, ma'rifahnya rendah, dia tidak akan cinta. Kata Al-Imam Hasan Basri tentang ma'rifahnya, man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang mengenal Allah, dia akan jatuh cinta kepada Allah. Maka orang tua zaman dulu mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Nak start beragama ini
langkah pertama untuk beragama ma'rifatullah. Kalau dia tidak ma'rifah, macam mana dia menyahut azan? Macam mana dia memenuhi panggilan azan? Macam mana dia bangun waktu orang lain tidur? As-salatu khairu minan naum. Macam mana nak menyahut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Oh, ada cerita sahabat Nabi zaman dulu. Subhanallah. Dia sudah uzur. Secara fisiknya dia sudah sakit. Sakitnya sakit stroke. Tapi dia masih dengar azan. Dibilang sama keluarganya, bawalah bapak, bawalah ayah ke masjid. Ayah tidak sampai hati mendengar hayya 'alal falah. Kalau ayah berada di rumah, ayah tidak sampai hati mendengar panggilan hayya 'alal falah. Kalau ayah tinggal di rumah, tidak sampai hati, maka dibawalah, diusung ke masjid. Sebelum diusung, ahli keluarga mengatakan, bapak kan sudah sakit-sakitan. Orang sakit kan tidak diperintahkan lagi ke masjid. Ayah tidak sampai hati mendengar seruan kekasih, seruan pelindung, seruan Allah hayya 'alal falah. Kalau masih duduk di rumah, dibawalah dia ke masjid, diusung. Salatnya salat maghrib, ikutlah dia salat dalam keadaan tidur. Belum habis salat sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dalam salat di rumah Allah, salat berjamaah, salat fardu. Kenapa? Karena kasih tadi, kasih sayang. Dia ma'rifahnya tinggi, dia tidak bisa mendengar panggilan azan kalau berada di rumah, maka dia terpanggil untuk dibawa ke rumah Allah, meninggal dalam salat. Subhanallah, subhanallah. Macam mana kondisi orang yang bertarung dengan maut ya? Coba bayangkan. Seminit, dua lagi, 3 menit, 4 menit lagi, 5 menit lagi, ruhnya akan dicabut. Macam manalah kondisinya? Subhanallah. Itulah ayat 257 tadi ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung orang yang beriman. Dikasihnya iman, dikasihnya ilmu, dikasihnya motivasi yang tinggi. Subhanallah, subhanallah. Keluar dia subuh bapak itu, nanti zuhur saya mau datang lagi ya Allah. Keluar dia zuhur, asar nanti saya mau datang lagi ya Allah. Keluar asar, nanti maghrib, nanti isya, nanti tarawih, besok subuh saya akan datang lagi ke rumahmu ya Allah. Engkau pelindungku, engkau memanggilku datang ke rumahmu. Tidak mungkinlah aku tidak datang, tidak mungkinlah saya tidak datang ya Allah. Siapa saya ini? Kehidupan saya semua bergantung kepadamu ya Allah. Hidup matiku, sehat sakitku bergantung kepadamu ya Allah. Macam mana saya tidak mempedulikan panggilanmu yang engkau memanggil aku 5 kali sehari semalam, 7 hari seminggu, 12 bulan setahun ya Allah. Dan hidup ini hidup sementara ya Allah. Setelah kami meninggal, kami akan kembali kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milikmu ya Allah, dan kami akan kembali ke hadiratmu nanti. Oh, orang itu datang ke rumah Allah, Allah sebagai kekasih dan pelindung. Jadi bergembira. Prioritas untuk datang ke rumah Allah itu tinggi. Prioritas untuk datang ke rumah Allah itu besar. Subhanallah. Itu maka Rasulullah SAW seperti yang pernah dibicarakan di sini. Saya sudah salat subuh, bangkit, memanggil nama-nama orang yang mungkin tidak ada. Ditanya oleh Rasulullah, memang tidak ada. Memang tidak ada. Nama yang dipanggil oleh Muhammad memang tidak ada orangnya. Nanti saya sudah salat, jemaah akan pergi ke rumahnya. Kamu tadi dipanggil oleh Rasulullah, bapak tadi disebut nama oleh Rasulullah. Tanda kasih, tanda sayang. Kenapa? Hilang orang itu. Orang itu hanyut. Kata kalau orang Minang bilang apa? Hanyut nak dipinteh, hilang nak dicari. Hilang pasti dicari. Di mana dia? Kalau hanyut mesti
Jangan dibiarkan hanyut. Cantik ya pepatah Minang itu. Anyui nak dipinteh, hilang nak dicari. Berapa ramai manusia yang hanyut, dibiarkan hanyut. Berapa persentasenya manusia yang hilang, dibiarkan hilang. Nanti orang yang tahu, jadi kemudian ditanya, kamu tahu mereka itu hilang? Tahu. Kamu tahu mereka itu hanyut? Tahu. Kenapa tidak ngomong? Kenapa tidak diingatkan? Sekarang kita sudah memperingatkan ya, secara sederhana lah ya. Tapi kita harapkan risalah ini, message ini sampai ke setiap telinga mukmin. Setiap penganjur agama, setiap penceramah, setiap pendakwah sepatutnya mendakwakan perihal ini. Sebagaimana Rasulullah SAW memanggil nama-nama orang yang tidak datang sholat subuh, khususnya sholat subuh ya. Subhanallah. Jadi wali ini artinya apa tadi? Pelindung. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu melindungi orang beriman. Kalau bapak itu datang ke masjid, ibu itu datang ke masjid, dijamin Allah hidup matinya. Dalam hadis ya, dijamin hidup matinya selamat. Pencinta rumah Allah setiap hari dia seperti anak kecil baru lahir ya. Dalam hadis disebut ada kayaumi waladatuhu ummu. Dia setiap hari seperti anak baru lahir. Dosanya diampunkan Allah, dosanya diabaikan, dosanya dilupakan, tidak diingat-ingat lagi. Apa tandanya? Apa tandanya dosa sudah dikasih keampunan? Tandanya semakin ringan beribadat, semakin indah ibadat, semakin tinggi motivasinya untuk beribadat. Mudah-mudahan kita coba nanti buka Quran ya, pulang ke rumah, ayat 257 halaman 43 suratul Baqarah, satu ayat sesudah ayat kursi. Ayat kursi Allahu la ilaha illal qayyum, sesudahnya la ikraha fiddin, sesudahnya lagi Allahu waliyul ladzina amanu. Dan di antara kata-kata yang hampir sama mana dengan wali ini, maula. Maula. Dalam Quran banyak sekali kata-kata tentang maula. Coba kita lihat satu contoh, surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, maula kita pakai dalam bahasa kita. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana. Maula dipakai dalam bahasa kita. Dalam surah Al-Hajj ayat 78 ayat terakhir, wa'tasimu billahi huwa maulakum. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Dengarlah nasihat Allah, dengarlah ajaran Allah. Allah itu maula. Maula itu pelindung juga maknanya. Wali pelindung, maula penjaga. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Peganglah ajaran Allah itu sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, jangan dilepas. Jangan Ramadan saja digenggam, Syawal terlepas, jangan. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Berpegang teguhlah kepada ajaran Allah. Allah itu maula Anda, yang menjaga Anda. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baik penjaga, Allah itu sebaik-baik penolong. Subhanallah. Di sini perintah ya. Wa'tasimu itu perintah. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baik maula, Allah sebaik-baik nasir, sama dengan wali tadi juga. Penolong, pelindung. Allah itu penolong, Allah itu melindung. Itu maka kalau kita menjawab azan, kalau Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar juga ya. Asyhadu an la ilaha illallah, sama juga jawabannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama juga. Tiba di hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, marilah sembahyang, jangan tidur lagi. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Engkau lah yang mengasih aku kekuatan dan motivasi Allah, maka aku bisa datang ke sini. Hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Orang yang tidak dikasih kekuatan oleh Allah, yang tidak dikasih power oleh Allah, tidak bisa ke masjid.
walaupun kuat, walaupun strong, walaupun pemuda yang dia bisa naik sepeda, bisa main bola, bisa berolahraga, bisa mendaki bukit, tapi tidak bisa ke masjid. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Allah enggak kasih dia kekuatan, enggak kasih dia semangat, maka enggak didengarnya azan, maka enggak disautnya azan. La ilaha illallah. Jadi waktu kita menyebut jawaban azan la haula tadi, ya Allah, engkau lah mengasihiku motivasi untuk datang, engkau lah memberiku semangat untuk datang, engkau lah memberiku kekuatan untuk datang. Maka Nabi Muhammad dalam motivasinya tentang salat Isya dan subuh katanya, orang itu kalau dia faham, kalau dia mengerti, dia pasti datang, walaupun katanya merangkak, walaupun merangkak. Begitulah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi yang sudah 2 hari kita menyorot tentang al-maula, tentang wali. Nah, wali pemakaiannya dalam bahasa kita terbatas kepada kegunaan tertentu saja. Wali nagari. Wali negara itu menjaga negeri ini. Sebenarnya gubernur itu wali juga. Sebenarnya presiden itu wali juga. Raja itu wali juga. Bukan negari saja wali. Pak Camat wali juga. Semuanya bertugas memimpin umat, memimpin negara ini dikatakan wali. Wali tertinggi adalah Allah. Wali tertinggi adalah Allah. Dan bersama kita juga ada malaikat. Ada malaikat. Malaikat juga melindungi. Bila Allah melindungi orang itu didekatkannya dengan malaikat. Ditugaskan malaikat menghandle, menjaga orang itu. Bila Allah tidak melindungi orang itu, dikasihnya iblis. Ada ayat dalam Quran yang orang itu walinya iblis. Ada ayat dalam Quran. Surah Kahfi ayat 50. Nanti pulang ke rumah tengok ayat 50 surah Kahfi. Ternyata orang itu walinya syaitan iblis. La ilaha illallah. Nah, kemarin sudah dibilang surah Fussilat, orang beriman itu walinya malaikat. Bila walinya malaikat, Allah juga menjadi walinya. Berarti bersama orang beriman ada malaikat, ada Allah. Bersama orang yang jahat ada syaitan saja, tidak ada Allah. Untungnya orang beriman ya. Itu maka dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang melindungi orang yang beriman. Jadi doa kunut itu bisa dibaca walaupun bukan subuh. Wa tawallana fi man tawallait wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, lindungilah aku, ya Allah, jagalah aku. Bukan mesti doa kunut saja ya. Cuma kita diajar untuk membaca dalam doa kunut. Itu pun kadang-kadang orang itu tidak paham yang dibacanya ya. Baik, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Sepanjang bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mengisi kekosongan rohani ya di subuh hari, supaya kita tuh lebih mengenal Allah, lebih mencintai Allah, lebih mencintai rumah Allah, dan lebih mencintai kitabullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbal alamin, ya Rahman ya Rahim, peliharalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, hidup mati kami, sehat sakit kami ya Allah, peliharalah kami dan ahli keluarga ya Allah, dan jemaah yang hadir, yang tak hadir, dekatkan hati mereka ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah mereka, jangan Engkau biarkan mereka hanyut dan hilang sedemikian rupa ya Allah. Kau hanyut nak dipintih, kau hilang nak dicari ya Allah. Ya Allah, mereka adalah kekasih kami, kekasih-Mu juga ya Allah. Mereka sahabat kami, mereka juga mendambakan jannah, merindui jannah ya Allah. Jannah juga merindui mereka. Maka gerakkanlah hati kami untuk mencintai-Mu, mencintai rumah-Mu, mencintai kitab suci-Mu, mencintai majelis ilmu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami semuanya, dosa ayah ibu kami, kakek kami, nenek kami, keluarga kami yang sudah mendahului kami, masyarakat kampung sudah mendahulu, pengurus masjid, pengurus kampung, dan semua umat Islam di timur dan di barat ya Allah. Ampuni dosa kami dan mereka semuanya ya Rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.